beribadah bersama-sama dengan kita lewat ibadah online GMI Musa Marindal pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Dan salam sehat dari kami yang bertugas pada hari ini, Ibu-Ibu PWNI GMI Musa Marindal. Baik saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ambil sikap teduh dengan menyanyikan lagu kita dari nomor 7 ayat 1 sampai dengan 3, Bimbing Kami Yesus.
dari Mazmur 46 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kita akan membacakannya secara berganti-gantian. Saya ayat yang pertama, dilanjutkan dengan saudara-saudari ayat yang kedua, dan di ayat ke-12 kita bacakan secara berganti-gantian. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terpilih. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelombangnya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalam kota itu, tidak ada goncang. Allah akan menolongnya menjelaskan lagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah yang Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menempurkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi kita bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah yang Yakub. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Inang LSK Boros Dipayu. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kasih setiamu, penyertaanmu, bahkan pertolonganmu pada kami. Khususnya pada hari ini, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan
beribadah memuji muliakan nama-Mu. Baik gereja walaupun sebagian jemaatmu beribadah di rumah melalui online, semuanya Bapak itu hanya untuk memuji muliakan nama-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh setia dan taat kepada-Mu, karena melalui kesetiaan dan ketaatan kami semakin merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan bagi kami. Ketika pun kami mengalami banyak pergumulan, ketika pun kami banyak persoalan, kami kuat dan kami percaya dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Engkau beri mereka setiap hati kami, karena kami percaya tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu yang Allah. Karena Engkau memberkati semua dengan kekuatan, kesehatan, supaya kami mampu Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami, khususnya Tuhan pada hari-hari ini. Begitu banyak pergumulan yang dialami oleh setiap jemaat, bahkan seluruh umat manusia, oleh karena wabah virus corona. Tapi kami kita percaya, ketika kami datang berseru kepada-Mu, Engkau tetap mendengar berseru kami. Dan itu juga Tuhan pada hari kami datang kepada-Mu, menyerahkan seluruh jemaat dan kami yang seperti ini, supaya Engkau lindungi kami, sertai kami, supaya kami terhindar dari virus-virus tersebut. Karena kami tahu Tuhan, begitu banyak korban-korban yang mengalami oleh karena virus tersebut. Namun kami percaya, ketika kami datang kepada-Mu, Engkau sendirilah menjadi kekuatan kami. Engkau sendirilah Bapa di surga menjadi penolong kami. Karena Engkau seluruh kami dan jemaat-Mu yang di rumah, supaya kami tetap mengandalkan pertolongan-Mu dan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin di antara kami ada jemaat yang di rumah ada yang sakit, kiranya Tuhan tetap memberikan pemulihan, penyembuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkaulah dokter yang mampu, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan dan mengangkat setiap penyakit yang ada di tubuh kami. Karena Bapak kami tidak percaya kepada-Mu, biarlah Engkau yang tetap menolong kami. Bagi yang berduka juga hidupkan Tuhan, bagi yang lemah Engkau kuatkan. Karena Engkau sendiri mengatakan lewat firman-Mu, datanglah kepada-Aku, hai kamu yang dilesu, akan memberikan kelegaan. Dan itu kami imani, kami percaya. Kami datang kepada-Mu ketika kami mengalami banyak pergumulan, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh menumbuhkan menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, seluruh pimpinan gereja Tuhan yang anti belas takut dan juga mulai dari besok DS Merdeka, Juru Injil, para majelis LS, CLS, beserta guru sekolah minggu, dirawat terus tempat-tempat kesehatan, hikmat di depan Tuhan, supaya semua hamba bermelayani. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tetap percaya Dia tetap memberkati kami. Berkati seluruh jemaat umat-Mu yang ada di muka bumi juga berkati. Bahkan Tuhan di mana pun mereka beribadah, biarlah kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan terus kami merasakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau melihat negara kami Tuhan. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak pergumulan, begitu pula banyak persoalan. Kami berkati Tuhan, pimpin negara kami, Kristen kami, wakilnya bangsa seluruh jajarannya, dari tingkat tinggi bangsa sampai tingkat terendah. Dari tingkat hikmat dari Tuhan yang takut akan Tuhan, supaya negara kami berpulihkan dan kami Tuhan berkembang hidup seperti biasa menjalani hari-hari berparu dengan penuh kuasa dan pertolongan saja. Kami sadari Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Kami tetaplah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, sehingga juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu itu dengan Roh-Mu, supaya Roh tetap menolong dan menopang dan mengajari dia, supaya firman yang dia berikan boleh firman yang boleh hidup dalam hidup kami dan boleh kami jalani dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hati mereka sebagai orang yang subur,
tempat firman dilakukan, sehingga firman itu tidak sia-sia, tapi biarlah firman itu bertumbuh di hati jemaat semua yang benar. Terima kasih Bapa, ampunkan kami segala dosa kami, supaya kami layak datang kepadamu untuk memuji menyembah Engkau, dan kami tetap layak untuk menerima berkat dan anugerah dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang terkasih, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian kita nomor 216 ayat 1 sampai dengan 3. Sekarang bersyukur. Silakan.
Shalom kepada kita semua. Salam. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami dapat beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Memberkati waktu ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Dengarkan doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 27. Injil Matius 7 ayat 21 sampai ayat 27. Saya membacakan untuk kita. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai demikian. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salam. Shalom. Salam. Tema khotbah kita ini adalah iman dan badai kehidupan. Iman dan badai kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman sangat dibutuhkan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita mengaminkan apapun yang terjadi pada saat ini, itu semua seizin daripada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Itu semua seizin daripada Tuhan. Tuhan perkenankan itu terjadi. Justru karena itu dibutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dibutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita melangkah, kita bekerja, kita berbicara, kita mengambil keputusan di dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di sini kita diingatkan dari firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Mu di surga. Maksudnya di sini Bapak, Ibu, ada banyak orang mengambil komitmen ketika dia angkat jatuh, dia mengambil nama Tuhan.
Apapun yang datang. Kalau dulu dia latah, dia jatuh menyebutkan cakap kotor. Tetapi dia mengambil keputusan ketika dia terpeleset, ketika dia jatuh, dia memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, gitu ya kan. Tetapi sikap itu pun belum cukup menyatakan dia sebagai murid Tuhan Yesus, yang artinya pengikut Kristus ya. Itu harus dibarengi dengan perbuatan sebagai pelaku firman Tuhan. Ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal. Kenapa Bapak Ibu? Ini kita teringat dengan situasi 10 gadis yang menyambut pengantin itu ya. Ada 5 gadis yang bodoh yang membawa pelita, tetapi dia tidak membawa persiapan minyak ya. Ketika pengantin itu lama datang, mereka tertidur. Ketika pengantin datang, mereka menyalakan pelitanya. Yang gadis yang bodoh itu telah kehabisan minyak. Begitu pengantin datang, mereka mencari minyak ke suatu tempat, ke kedai, tetapi pengantin lewat. Pada saat pengantin sudah melakukan syukuran pesta, yang gadis yang bodoh itu datang. Namun pengantin mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini mengingatkan setiap orang percaya, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap saat kita siap dalam iman menghadapi situasi kehidupan ini, dalam suka duka, sulit senang, kita harus di dalam nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam hal ini Tuhan membuat perumpamaan. Ayat 24 sampai ayat 27. Ayat 24 sampai ayat 25 diibaratkan seperti orang membangun rumah. Membangun pondasi duluan ya. Dasarnya itu pondasi yang kuat, yang menatang kekuatan bangunan itu. Apakah dia lantai 1? Kalau lantai 2, pondasinya harus lebih kuat. Kalau lantai 3, pondasinya harus lebih kuat, karena daya tahannya itu harus lebih kuat. Kalau lantai 4, pondasinya juga harus lebih kuat. Pondasi itu adalah iman. Itu mengingatkan ketika lebih banyak masalah, imannya itu harus lebih kuat. Maka Tuhan itu mengatakan iman itu harus iman sebiji sesawi. Biji sesawi itu yang kuat, bukan karena besar, tetapi kekuatan iman itu dalam menghadapi beratnya situasi kehidupan ini. Bangunan itu juga terdiri dari 4 tiang, Bapak Ibu ya. 4 tiang di depan sebelah kanan dan di sebelah kiri, tiang di belakang di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga. Itulah yang menantang kokohnya, kuatnya bangunan tersebut. Nah, kalau di gereja Metodis diibaratkan 4 tiang itu apa Bapak Ibu? Sekolah minggu, PWMI, P2MI, dan PWMI ya. Itulah 4 pilar ya. Itulah 4 seksi yang mengokohkan pelayanan gereja itu. Kalau kokoh 4 seksi, 4 tiang itu, maka majulah pelayanan itu. Majulah pelayanan gereja secara kuantitas dan kualitas, koinonia, diakonia, dan marturia. Ya, semuanya itu mengalami kemajuan. Rahasianya keempat seksi itu harus bangkit ya, harus maju pelayanannya. Kita bersyukur hari ini buat ibu-ibu PWMI yang mengambil bahagian pelayanan pada hari ini dalam ibadah live streaming online. Kiranya pelayanan ibu-ibu PWMI hari ini indah dan berkenan di hadapan Tuhan ya. Indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Kehadiran PWMI di dalam gereja itu boleh menjadi berkat ya. Kehadiran gereja di dalam gereja itu
boleh mendatangkan berkat. Kehadiran ibu-ibu di tengah-tengah keluarga masing-masing boleh juga mendatangkan berkat. Anak-anak PWNI boleh terpimpin, suami PWNI boleh terpimpin. Ketika suami keluar rumah, maka suami itu menjadi pribadi yang kuat, yang meneladani perbuatan Allah, yang menjadi berkat dimanapun mereka berada, khususnya di dalam aktivitas dan pekerjaan mereka. Ketika anak-anak kita keluar rumah menjadi anak-anak berprestasi, anak-anak harapan bangsa, anak-anak harapan gereja, generasi yang berkualitas. Bagaimana kehadiran PWNI boleh menjadi pendoa sapaan, khususnya di dalam pandemi sekarang ini. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan new normal, tetapi kita tetap menjaga kesehatan kita. Untuk itu boleh ikut protokol kesehatan. Begitu juga P2MI harus melakukan misinya, programnya. Meskipun ini situasi pandemi, tetapi bisa melayani secara online. P3MI dan sekolah minggu tadi pagi juga ada pelayanan secara online. Terima kasih kepada guru sekolah minggu dan terima kasih kepada ketua guru sekolah minggu. Selain 4 tiang itu, ada juga bagian bangunan itu, ada dindingnya, ada pintu, ada jendela, ada jalusi, ada juga atap. Berarti di dalam gereja itu tidak hanya keempat seksi itu, ada anggota jemaat, ada CLS, ada RS, ada pendeta sebagai pimpinan jemaat. Itu merupakan kesatuan bangunan yang indah apabila keempat seksi dan bagian bangunan tadi yang saya sebutkan itu bersatu, satu program, satu tujuan, maka gereja itu akan bertumbuh dan saling membantu. Bapak Ibu, ketika membangun pondasi itu tadi ada campurannya. Apa campuran pondasi itu Bapak Ibu yang kita tahu? Semen, pasir, kerikil, air, ya. Itu diaduk rata dan dibiarkan dulu sampai betul-betul campuran itu masak. Yang lebih tahu itu adalah arsitek atau tukang bangunan, ya. Itu masak. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan ini ada perjalanan rezeki, fakta, campur-campur, ya kan? Terkadang senang, terkadang susah, terkadang ekonomi membaik, bisa plus, bisa juga menurun, ya kan? Terkadang rumah tangga itu akur, enak-enak saja, terkadang ada ributnya, apalagi di masa pandemi ini, pendapatan berkurang, sering bertemu di rumah, bisa juga agak ribut-ribut sedikit. Sebenarnya itu bukan maunya keluarga itu, tetapi situasi yang membuat itu, ya kan? Nah, pengeluaran semakin banyak, pemasukan mungkin juga semakin berkurang. Nah, ini kadang-kadang bisa membanting iman kita. Apakah kita kuat? Apakah bertahan? Apakah bertumbuh? Nah, pertanyaan bagi kita yang perlu kita jawab adalah iman kita harus kokoh dalam menghadapi badai kehidupan. Amin Bapak Ibu. Iman kita harus kokoh di dalam menghadapi badai kehidupan. Bagaimana setelah bercampur-campur masalah kita hadapi, kita harus menjadi pemenang. Dengan lebih banyak masalah itu, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, sehingga pribadi kita menjadi suatu pribadi yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat 26 sampai ayat 27, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang membangun rumahnya di atas pasir, ketika hujan datang, ketika petir datang, yang terjadi
suatu gambaran bagi orang Kristen. Ketika masalah datang, dia langsung tumbang. Ke gereja pun dia tidak mau lagi, melayani pun dia tidak mau lagi, memberikan tanggung jawabnya pun dia tidak mau lagi, dikunjungi di rumah tangga pun dia tidak mau lagi. Dia mengeluh, berkata, kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu benar-benar adil, dia tidak akan membiarkan aku jatuh. Jadi dia terus menyalahkan Tuhan, membenarkan diri dia sendiri, mengutuki Tuhan, menyesali nasib dia sendiri. Itulah kehidupan orang yang membangun rumahnya, membangun imannya di atas pasir, yang artinya iman percaya yang rapuh, ya, iman percaya yang rapuh. Jadi ada dua gambaran iman. Ada gambaran iman yang kuat menghadapi badai, ada iman yang rapuh dalam menghadapi badai, atau dikatakan kesulitan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membangun imannya secara rapuh, siapa yang kita ketahui di dalam Alkitab? Pertama, 5 gadis yang bodoh itu. Ada lagi Bapak Ibu yang kita ketahui? Yunus, dia lari dari daerah pelayanannya. Dia takut menghadapi masalah. Tuhan menegur dia, dimasukkan ke dalam ikan 3 hari 3 malam. Tetapi pribadi yang betul-betul kuat imannya, yang terkenal sampai sekarang ini di dalam Alkitab, siapa? Ibu-ibu yang kita ketahui. Siapa? Ayub boleh. Ayub dia kuat, ya. Dihina pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Siapa lagi ibu-ibu? Yusuf dia dijual pun dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia boleh menjadi berkat termasuk terhadap saudaranya yang sudah menjual dan menyiksa dia. Ada lagi yang kita tahu ibu-ibu? Abraham, dia juga menjadi berkat menjadi bapak bagi orang percaya. Ada lagi kira-kira yang kita ketahui? Siapa? Raja Hizkia, dia juga boleh menjadi berkat bagi bangsa Israel. Rasul Paulus, tadinya dia orang yang jahat, tetapi setelah dia bertobat, dia menjadi pelayan. Dan ada berapa surat kiriman Rasul Paulus? Ada kita yang tahu? Ibu-ibu, ada 13 surat kiriman Rasul Paulus. Sampai sekarang pun masih kita baca, ya kan? Dan menjadi firman Tuhan yang memberkati. Zakheus, dia bertobat. Sebagai seorang pemungut cukai, dia berjanji setengah dari hartanya diberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang ditipu, dia tambahin lagi, begitu ya. Siapa lagi? 5 gadis yang bijaksana. Ibu-ibu pasti tahu ceritanya itu, ya kan? Dia menanti pengantin itu, bawa lampunya, bawa juga minyaknya. Minyak itu iman percaya, ya. Ketika Tuhan datang pada akhir zaman, dia punya persediaan. Apa persediaannya, ibu? Iman. Itu artinya, ya, ketika pengantin laki-laki atau Yesus Kristus datang pada akhir zaman, maka jumpalah manusia itu, saya dan kita dalam hal beriman. Ketika Tuhan datang, kita di bawahnya. Ayo kita ke surga, sama-sama masuk ke dalam perjamuan syukuran Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi yang kita tahu, Nabi Nuh. Dia patuh, taat, setia akan firman Tuhan, sehingga mereka keluarga itu diberkati oleh Tuhan, ya. Sekarang pun masih ada nyanyian itu, dan mungkin kita masih ingat, tapi saya pikir kita tidak perlu menyanyikan itu karena waktu kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan tadi merupakan gambaran renungan evaluasi kepada kita. Iman yang bagaimanakah kita? Yang membangun di atas pasir atau di atas batu aja? Yang membangun di atas pasir itulah yang rapuh. Ketika masalah cobaan datang, dia langsung tumbang. Tetapi yang membangun di atas batu, ketika masalah datang, dia kuat bertahan. Bukan si pangkaro. Dia tidak mengandalkan pribadinya, dia tidak mengandalkan kemampuannya, dia tidak mengandalkan uangnya, dia tidak mengandalkan profesinya, tetapi mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan berkata,
1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Apabila pencobaan itu datang, Tuhan memberikan jalan keluar. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kita belum aktif dalam aktivitas kita, ada yang di PHK, ya bersandarlah kepada Tuhan. Ya, ketika dalam kesulitan ini Tuhan berikan jalan keluar bagi kita, disitulah kuasa Tuhan itu nyata. Pada suatu saat kita bersaksi luar biasa Tuhan itu bagi kami, memberkati kami. Untuk itu Bapak Ibu, mulai hari ini dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita semua yang terjadi pada saat ini adalah seizin Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Hari depan kita lebih baik, penyertaan Tuhan ada, semua akan berakhir dengan baik apabila kita berjalan dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bersandar, mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan, mempercayakan Tuhan hadir bagi kami di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami, kebutuhan jasmani dan rohani kami. Di tengah-tengah pandemi ini banyak kesulitan Tuhan, tetapi sukacita kekuatan Tuhan, kekayaan Tuhan sangat luar biasa. Kami ahli waris Bapa, izinkan kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah iman kami kokoh, bersandar kepada Tuhan. Kami kuat menghadapi semua badai kehidupan itu, dan kami boleh menjadi pemenang. Terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu PBMI pada hari ini Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati masa depan mereka. Bahkan Bapak Ibu yang sedang di rumah, yang beribadah pada saat ini, saudara kami yang sedang di perjalanan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami menyadari hidup kami jauh dari sempurna, hidup manusia penuh dengan keterbatasan, hidup di dalam dosa. Bapa, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, yang maha kuasa. Dengan kabulkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Jadilah kehendak Allah bagi kami semua. Amin. Kami serahkan waktu ini kepada Baik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Biarlah kita boleh memiliki iman yang teguh, iman yang kuat untuk kita boleh menjalani kehidupan kita baik di dalam suka duka, susah senang, sakit penyakit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Baik, kita responin firman Tuhan lewat buku nyanyian kita dari nomor 110 ayat 1 sampai dengan 3. Kita nyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
akan menutup ibadah kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah hidupmu ke depan dengan pertolongan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom kepada kita semua. Shalom. Shalom. Silakan tangannya. Shalom. Tuhan memberkati.